Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kembali lagi bersama saya Goza dalam kajian Tafsir Luqman. Kali ini kita akan membahas tentang karakter bulan lahir untuk bulan Oktober, di mana suratnya adalah Abasa, ya, surat ke-80, dan Al-Anfal, surat ke-8. Atau hijabnya adalah Abasa, hijabnya adalah Al-Anfal. Ya, Al-Anfal. Di sini kalau kita lihat surat Abasa ini bisa dibilang cukup menarik, ya. Hal ini mengingat dari asbabun nuzulnya yang bercerita tentang bagaimana Rasulullah membuat kesalahan, ya. Di sini juga sekaligus membuktikan bahwa ya Rasulullah memang benar-benar seorang manusia, ya. Kemudian kalau kita lihat lagi bahwa surat Abasa, ya, surat Abasa di sini memiliki beberapa nama, Di antaranya adalah As-Sakhah, ya. As-Sakhah di sini artinya adalah yang memekakkan telinga. As-Sakhah di sini artinya yang memekakkan telinga. Kemudian juga diartikan As-Safaroh, ya. As-Safaroh di sini artinya yang menulis kalam ilahi. Ya, As-Safaroh yang menulis kalam ilahi. Kemudian juga diberikan nama Al-A'ma, ya. Al-A'ma di sini tunanetra lah, buta lah bisa dibilang. Nah, tentang tunanetra ini berkaitan sekali atau berkaitan erat dengan asbabul nuzul turunnya dari surat Abasa itu sendiri, di mana di situ dikisahkan bahwa pada saat itu Rasulullah sedang melakukan tausiah, ya, memberikan sebuah pembelajaran Islam kepada kaum musyrikin, ya, musyrikin Mekah pada saat itu. Kemudian datanglah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umi Maktum, ya, di mana beliau seorang buta. Nah, makanya pada surat Abasa, ya, pada surat Abasa ayat 1 dan 2 khususnya, di situ kan menjelaskan tentang peringatan Allah kepada Rasulullah atas kesalahannya, walaupun kesalahannya itu bisa dibilang tidak disengaja oleh Rasulullah, karena ketika Rasulullah itu melakukan dakwah Islam, Abdullah bin Umi Maktum di sini menyela, gitu loh. Nah, karena dia buta, akhirnya dia nggak tahu bahwa Rasulullah sedang berceramah lah. Makanya dia bertanya berulang-ulang kepada Rasulullah tentang keinginan dia untuk diajarkan kalamullah di situ. Nah, disinilah makanya Rasulullah sambil melihat Abdullah bin Umi Maktum di situ dengan wajah yang bermuka masam. Akhirnya disitulah turunlah surat Abasa, ia bermuka masam. Situ. Nah, di sini juga memberikan sebuah gambaran tentang karakter atau sifat dari orang yang lahir di bulan Oktober, ya. Bisa diartikan bahwa orang yang lahir di bulan Oktober di sini sangat ekspresif orangnya. Mau dia senang, mau dia susah, mau dia suka, mau dia tidak suka, itu tercermin atau terpancar dari wajahnya. Jadi dia nggak bisa bohong dengan perasaannya, dengan hatinya. Itu tercermin sekali dari mimik mukanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau kita lihat dari asbabul nuzul surat Abasa tersebut. Nah, ini kalau Anda yang lahir di bulan Oktober, saya sarankan Anda untuk menekuni di bidang keagamaan. Terlepas agama apapun Anda. Nah, khususnya karena kita sebagai umat muslim, dan kisah tersebut adalah kisah tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya bahwa
alangkah baiknya Anda menjadi seorang pendakwah, ya, sebagaimana Rasulullah yang mengajarkan Islam kepada kaum musyrikin di situ. Nah, itu yang pertama. Maaf, yang kedua. Yang ketiga adalah ini juga bisa memberikan indikasi bahwa ada kemungkinan, ada peluang. Ini tergantung dari satu, kesiapan Anda, keseriusan Anda, fokus Anda dalam menangani apa yang sedang Anda tekuni saat ini. Karena apa? Sebagaimana kita tahu bahwa Rasulullah SAW di situ adalah seorang sosok yang sempurna, pribadi yang menjadi suri toladan bagi setiap makhluk, ya, tidak hanya manusia tapi seluruh makhluk ciptaan Allah. Nah, artinya bahwa Anda juga bisa menjadi seorang yang penting dalam kehidupan Anda. Sekali lagi, ini tergantung dari bagaimana Anda memperlakukan diri Anda, bagaimana Anda memperlakukan dengan baik apa yang Anda kerjakan sekarang ini, atau apa yang Anda lakukan sekarang ini. Tapi ingat bahwa berkaca dari surat Abasa tadi, itu sebuah peringatan bahwa meskipun Abdullah bin Umi Maktum tadi adalah golongan kecil lah ya, orang-orang biasa dibandingkan dengan pembesar tadi. Jadi janganlah membeda-bedakan tentang sebuah kepentingan di situ. Nah, bisa jadi si Abdullah bin Umi Maktum di situ memiliki kepentingan yang lebih penting ketimbang tadi pejabat. Ini juga memberikan sebuah peringatan atau memberikan sebuah paling tidak itu peringatan dini bahwa ketika Anda nanti menjadi seorang pembesar, pejabat atau siapapun orang yang terpandang, ya, itu akan ingat kepada orang-orang yang kecil. Karena apa? Bagaimanapun juga Abdullah ibnu Ma'tum di sini masuk kategori adalah sahabat, gitu loh. Ya, surat Abasa di sini jumlah ayatnya adalah 42. Surat ke-42 adalah As-Surah. As-Surah di sini memiliki arti musyawarah. Nah, di sini juga memberikan sebuah gambaran kepada orang yang lahir di bulan Oktober atau Syawal. Di sini orangnya itu sangat kooperatif, ya, sangat kooperatif. Dia mau mendengarkan masukan. Dia senang orang yang istilahnya itu apapun bisa diselesaikan dengan cara musyawarah, dengan cara berbicara. Dia paling menghindari konfrontasi fisik, ya. Dan nah, di satu sisi juga dia paling tidak suka itu orang yang ngomong di belakang. Kalau dia nggak suka, ya saat itu, ya tadi tercermin dari mukanya tadi, ya, di samping itu, gitu. Nah, karena terkait juga dengan jumlah ayat yang 42 tadi, suratnya adalah As-Surah, artinya musyawarah. Dia lebih senang apapun itu diselesaikan dengan cara dialog, dengan cara berbicara baik-baik. Nah, ini juga memberikan sebuah indikasi bahwa Anda juga bisa menjadi seorang mediator, sebagai seorang penengah ketika dua pihak berselisih. Nah, ini Anda bisa menjadi orang yang tepat untuk dimintai pendapat, untuk dimintain jalan keluarnya seperti apa. Nah, dan yang paling penting yang saya tekankan adalah Anda bisa menjadi seorang yang besar. Anda bisa menjadi orang yang sangat dibutuhkan oleh banyak orang. Tapi ini kembali lagi tergantung dari diri Anda, memperlakukan diri Anda, memperlakukan apa yang sedang Anda kerjakan atau Anda tangani sekarang ini secara serius, secara fokus atau tidak. Ini tergantung dari diri Anda sendiri. Panjenengan sendiri yang punya istilahnya itu punya kepentingannya di sini. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari sisi posisinya, ya, posisinya di juz 30 dari surat Abasa, itu dia letaknya di ain kelima dari juz 30. Nah, kalau kita lihat dalam tafsir Luqman, ain 5 ini memiliki arti tangan atau penanganan. Nah, ini juga bisa menjadi kelebihan Anda. Ya, kelebihan Anda itu di tangan. Ya, mungkin dari sisi sini mestinya Anda bisa menjadi seorang pelukis, terus kemudian hal-hal yang berkaitan dengan kerajinan tangan misalnya. Nah, ini mungkin Anda bisa tekuni. Di samping tadi, ya, menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang mubaligh lah gitu. Nah, artinya ada hal-hal yang bisa Anda
lakukan di sini. Nah, kemudian juga Anda tipikal orang yang tidak bisa membiarkan begitu saja ide-ide orang yang masuk ke dalam diri Anda atau usulan-usulan. Nah, Anda itu tipikal orang yang lebih senang langsung menangani apa yang menjadi ide seseorang atau ide Anda sendiri. Gitu. Jadi nggak senang istilahnya itu berteori lah misalnya. Anda lebih senang prakteknya seperti apa. Nah, itu seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan di surat yang kedua. Surat yang kedua adalah Al-Anfal. Al-Anfal di sini artinya adalah harta pampasan perang dengan jumlah ayatnya 75. Ya. Al-Anfal harta pampasan perang. Anda tipikal orang yang bisa dibilang Anda seorang fighter, ya. Anda seorang pejuang. Ya. Bagaimanapun susahnya Anda, bagaimanapun kesulitan dalam diri Anda tidak mudah untuk menyerah dengan keadaan. Nah, itu dengan kata lain, apa yang Anda capai sekarang ini itu tidak datang dari sebuah kebetulan, dari sebuah keberuntungan, tapi murni dari kerja keras Anda, murni dari istilahnya itu apa yang Anda upayakan untuk mencapai apa yang Anda inginkan atau Anda cita-citakan. Nah, ini luar biasa sekali. Jadi istilahnya itu Anda perlu effort yang besar atau Anda memerlukan sebuah energi yang besar untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tapi ketika Anda mendapatkan apa yang Anda inginkan, wah itu luar biasa. Luar biasa dalam artian sebuah kebanggaan ya, kebanggaan ketika dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, Anda bisa menjadi seorang fighter itu yang luar biasa. Gitu ya. Kemudian surat Al-Anfal, jumlah ayatnya adalah 75. Surat ke-75 adalah Al-Qiyamah. Al-Qiyamah di sini artinya adalah kiamat. Nah, kiamat di sini tidak berarti tidak hanya kehancuran dunia atau dunia yang kiamat, tidak, tapi lebih kepada sebuah perubahan ya. Perubahan dari mana artinya adalah sebuah dinamika juga. Jadi bisa dibilang Anda ini tipikal orang yang tidak menyukai hal yang sifatnya monoton atau kebiasaan. Nah, di samping itu juga Anda orangnya kritis. Anda kritis terhadap sebuah kebiasaan-kebiasaan atau bisa dibilang kritis terhadap kenapa begini, kenapa begitu, kenapa harus dilakukan, kenapa ini tidak harus dilakukan. Nah, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam benak Anda ketika Anda dihadapkan pada sebuah hal-hal yang sifatnya monoton. Karena Anda menyukai hal yang sifatnya dinamis, perubahan demi perubahan itu Anda sangat senang. Dan Anda menikmati akan hal itu. Gitu ya. Nah, tapi juga di situ juga bisa dibilang Al-Qiyamah di sini juga di samping tadi sebuah perubahan ya, itu juga bisa dibilang sesuatu yang tidak instan gitu loh. Ada sebuah proses gitu loh. Ada sebuah proses ketika perubahan yang Anda inginkan dalam kehidupan Anda atau dalam diri Anda itu merupakan sebuah katakanlah akumulasi proses kehidupan atau pengalaman hidup Anda. Nah, itu ini bisa dibilang untuk yang orang-orang yang bisa dibilang udah cukup umur lah gitu ya. Nah, mungkin kalau buat kaum remaja gitu ya, bisa dibilang orangnya frontal gitu loh. Frontal dalam artian ya istilahnya itu ya namanya Al-Anfal ya, harta pampasan perang, itu artinya ya untuk mendapatkan sesuatu ya bagaimanapun caranya dia harus dapat kan gitu. Agak sedikit maksa lah bisa dibilang begitu. Nah, tapi karena ada sebuah proses kedewasaan berpikir, nah itu mungkin bisa diredam begitu ya. Kemudian kita akan lihat lagi posisi surat Al-Anfal dan kita akan hitung berapa jumlah tanda rukunya atau tanda ain yang dimiliki oleh surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal
Ya, surat Al-Anfal di sini memiliki jumlah tanda rukunya adalah 10, ya. 10 di sini artinya adalah dalam tafsir Luqman atau dalam ilmu ain ke-10 di sini memiliki arti perut atau pencernaan, ya. Nah, ini juga harus hati-hati ya. Kalau tadi di surat surat Abasa tadi adalah 5, kelebihannya di tangan ya, di tangan. Nah, di sini adalah di perut ya. Bukan kelebihannya di perut terus jadi tukang makan gitu. Bukan seperti itu. Tapi lebih kepada ini harus hati-hati. Artinya memiliki kelemahan di perut. Jadi gampang ya, kalau bahasa Indonesia aja gampang masuk angin lah. Kalau orang Barat kan nggak kenal istilah masuk angin ya. Masuk angin bahasa Inggrisnya masuk angin apa ya? Masa enter the wind kan gitu kan, nggak akan masuk angin gitu. Masuk enter angin, enter wind kan gitu. Apa gitu ya? Kan nggak ada istilah berat masuk angin tuh. Nah, artinya di sini bahwa itu bisa dibilang kelemahan secara fisik ya, kelemahan fisik. Tapi kalau dilihat dari sisi apa namanya psikologis atau sisi sifat ya, sifat atau karakternya adalah orangnya ini segala sesuatu itu dia cerna. Dia nggak bisa telan mentah-mentah begitu saja. Entah itu pendapat orang, entah itu masukan atau saran seseorang, itu tidak serta-merta dia terima. Tapi dia olah dulu, dia cerna dulu dalam tanda kutip, dia cerna dulu apakah ini bermanfaat buat saya, apakah ini tidak. Nah, ini benar-benar dia cerna. Dia benar-benar dia telaah begitu. Dia teliti benar situ. Nah, itu kurang lebih dari penjelasan dari surat Al-Anfal tadi. Nah, kalau kita kembali ke surat apa namanya Abasa tadi yang memiliki beberapa nama ya, di mana salah satunya adalah As-Safaroh ya. As-Safaroh di sini artinya adalah penulis kalam ilahi. Nah, di sini juga cukup menariknya adalah As-Safaroh penulis kalam ilahi. Berarti kan hal yang berkaitan dengan firman Allah. Hal yang berkaitan dengan, ya kalau dalam hal ini tentunya adalah Al-Quran. Nah, mungkin di sini kelebihan yang Allah berikan kepada orang yang lahir di bulan Oktober di sini, itu diberikan kemudahan oleh Allah untuk memahami kalamullah. Nah, saya tidak berbicara untuk orang-orang yang lahir di bulan Oktober yang berbeda agama, kepercayaan atau ideologinya, tapi lebih menitik beratkan kepada orang yang Muslim di sini atau orang Islam di sini. Nah, tapi kalau kita membahas tentang as-safaroh yang berkaitan dengan orang-orang yang non-Muslim, di sini bisa kita kaitkan adalah ya firman Allah itu kan ada dua. Ada yang sifatnya katakanlah kauliyah, ada yang sifatnya kauniyah. Nah, kalau dari sifat katakanlah orang yang lahir di bulan Oktober yang non-Muslim, di sini ya mungkin ya kemungkinan besar bahwa dia mudah memahami yang ayat-ayat yang sifatnya kauniyah di alam semesta ini, gitu loh. Misalnya dia bisa menjadi ahli-ahli geologi, ya kan, yang berkaitan dengan apa namanya ahli astronomi, gitu. Ya itu kan juga termasuk kalamullah ya, ayat-ayat yang ada di alam semesta. Nah, kemudian juga yang harus hati-hati juga ini ada kalanya karena berkaitan dengan salah satu namanya adalah juga al-a'ma ya, al-a'ma itu tunanetra. Tunanetra itu kan ada kalanya itu tidak melihat ya, tidak melihat. Nah, di sini juga harus hati-hati bahwa terkadang Anda yang lahir di bulan Oktober atau Syawal itu kurang cermat dalam melihat keadaan. Nah, melihat keadaannya juga karena ada sebab, gitu loh. Ada sebab. Sebabnya begini, ada interest ya, ada interest artinya ada sesuatu yang menarik perhatian Anda. Anda justru melupakan sesuatunya atau Anda melupakan sesuatu yang lain. Ya tadi yang diceritakan dalam surat Abasa, ya. Rasulullah itu menjelaskan kepada kaum musyrikin tapi dia melupakan sahabatnya.
Akhirnya Allah menegur kan gitu. Nah, di sini juga harus hati-hati, artinya kita harus jeli, harus cermat ya, harus cermat dalam satu melihat keadaan dan juga harus seimbang dalam memenuhi kepentingan seseorang. Harus memperhatikan kepentingan orang itu secara proporsional. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan untuk karakter bulan lahir Oktober ya. Apabila ada salah kata, salah penafsiran yang saya ucapkan, ya saya mohon maaf ya atas kekhilafan saya. Demikianlah saya sampaikan dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, matur suwun.